Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng terkait Excel dari nol. Dimulai dengan yang pertama yaitu terkait Microsoft Excel Fundamental. Apa aja sih yang akan kita pelajari di sini? Jadi yang akan kita pelajari di sini itu ada 7, dimulai dari menu launch hingga save dan save as. Nah ini nanti akan kita bedah satu-satu ya teman-teman semuanya ya. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menu launch. Nah, teman-teman bisa dilihat, ini itu merupakan gambaran awal kalau misalnya teman-teman membuka Microsoft Excel gitu. Nah, kita akan berfokus kepada empat menu ini. Di sini ada menu Home, New, Open, Account, dan Option gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk keempatnya ini fungsinya apa aja sih gitu. Langsung aja kita eksekusi ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pengaturannya itu sama kayak 4 yang tadi. Itu ada home, new, open, account, dan option. Nah, fungsinya masing-masing itu apa sih? Jadi, kalau misalnya teman-teman di menu home, itu teman-teman itu bisa melihat apa namanya pekerjaan apa aja sih yang sebelumnya pernah teman-teman lakuin, kemudian yang teman-teman favoritin atau yang di-share gitu. Nah, selain di menu home, itu teman-teman itu juga bisa lihat di menu new. Nah, di menu new ini kalau misalnya teman-teman itu mau membuat workbook baru gitu, atau membuat workbook baru, atau teman-teman itu mau buat dari template-template nih yang sudah ada, mulai dari kalender, monthly budget, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di new. Kemudian yang ketiga, itu yang di bagian open. Nah, di bagian open ini, teman-teman itu bisa melihat dulu tuh saya tuh pernah buat file apa sih gitu. Nah, kalau misalnya nih di sini nggak ada di workbook ini nggak ada, teman-teman bisa mengakses dari sini nih, dari OneDrive personal, PC, atau dari browse dan lain sebagainya. Kita coba ya. Katakanlah kita coba dari browse. Nah, teman-teman bisa lihat di mana nih untuk filenya teman-teman gitu. Gitu. Kemudian di sini ada account dan option. Nah, ini karena pengaturan lebih lanjut ya. Nanti bakal dijelaskan di lain kesempatan ya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk pengaturan yang pertama. Kemudian kita masuk ke materi kedua. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu workbook dan worksheet. Memahami peta kerja di Excel. Gitu. Jadi, ini yang bakal teman-teman lihat ketika teman-teman sudah membuka Excel, itu kayak gini. Yang di bagian ini itu adalah kolom. Ini kolom, kemudian yang di bagian ini itu baris. Nah, pertemuan antara kolom dengan baris yang di sini itu disebut dengan apa namanya shell ya teman-teman ya. Jadi ini nih dia pertemuan di B dengan kolom B dan juga baris 2. Berarti disebut dengan shell B2. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini juga tercantum ya di bagian sini ya. Ini cara membaca sel-sel pada Excel. Selanjutnya, ini kita bakal mencari tahu nih gimana seberapa luas sih Excel ini karena tujuannya untuk pembuatan Excel ini kan untuk memudahkan ya teman-teman ya. Jadi coba kita langsung eksekusi aja di Excelnya. Oke, di sini di Excelnya ini kita bakal buat dari new dulu, kemudian kita masuk ke bagian blank workbook. Di blank workbook ini ya, ini yang teman-teman sebut dengan shell ini. Nah, ini dia bakal berubah. Di bagian sini dia bakal berubah. Oke, diperhatiin ya teman-teman ya. Di bagian yang situ. Kalau misalnya diklik, nah ini dia bakal berubah mengikuti sesuai dengan apa yang kita tunjuk selnya. Jadi teman-teman, untuk kita melihat seberapa luas ya rentang kerja Excel itu seperti yang tadi itu ada kontrol bawah, kontrol kanan, kontrol kiri, dan juga kontrol atas ya. Sekarang kita coba aja, kita mau lihat seberapa banyak baris yang ada di Excel. Kita klik kontrol bawah ya, kontrol CTRL ditambah bawah. Sekarang kita coba kontrol bawah. Nah, ini teman-teman. Jadi totalnya ada 1.048.000
8.576 baris. Kalau misalnya teman-teman mau balik ke atas, tinggal klik kontrol atas. Nah, kalau misalnya kita mau lihat seberapa banyak kalau kolomnya gitu, kita tinggal klik kontrol kanan. Nah, di sini ada XFD. XFD itu maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya teman nih sudah dari A sampai Z, nah kemudian balik ke AA, AB, AC, AD, kemudian dan seterusnya BA, BB, BC, sampai di sini ada XFD. Gitu teman-teman. Kalau misalnya mau balik, tinggal kontrol kiri lagi. Gitu. Oke, ini untuk yang kedua. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ketiga. Di bagian ketiga, kita akan mengetahui terkait ribbon atau pusat kendali utama. Nah, di ribbon itu ada terdiri dari banyak tab, teman-teman. Jadi, ini tab, ini tab, ini tab, tab, sampai dengan developer. Ini semua tab. Nah, semuanya ini tentunya punya fungsi yang berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, salah satu atau salah dua yang akan kita bahas ke depannya, yang pertama ada tab home dan juga ada tab insert. Ini yang biasanya sering banyak dipakai ya untuk kebutuhan formatting atau untuk memasukkan objek. Tapi tentunya page-page yang lain, tabs-tabs yang lain ini dia juga punya fungsinya masing-masing gitu. Sekarang coba kita lihat di bagian Excel-nya ya. Oke. Di sini kalian bisa lihat ini yang kita sebut dengan ribbon dan juga ini yang kita sebut dengan tab. Sampai ke bagian Acrobat. Jadi ini semua tab ya teman-teman ya. Nah, tentunya seperti yang saya bilang tadi, semuanya itu punya fungsi dan kegunaannya masing-masing yang tentunya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di sini kita bakal memahami dulu terkait apa-apa aja sih yang ada di dalam Excel itu gitu. Kemudian kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Kemudian selanjutnya ini ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu apa sih? Nah, Quick Access Toolbar itu ada di atas ribbon. Nah, di atas ribbon teman-teman itu bakal nemuin icon-icon kecil ini. Nah, untuk sekarang icon yang ada biasanya tuh cuma ada 3. Kalau tanda panah yang ini, dia itu bersifat redo. Kalau yang ini itu undo. Kalau yang ini, dia itu save gitu ya teman-teman ya. Ini untuk keterangannya dari redo itu untuk apa, undo itu untuk apa, dan save itu untuk apa. Kemudian langsung aja kita eksekusi di Excel-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini itu menu-menu yang ada di Excel untuk Quick Access Toolbar ya. Itu dari redo, undo, dan juga save. Nah, Bang, kenapa Bang ini Bang? Yang ini kenapa dia gak ada gak bisa diklik nih gitu? Karena dari teman-teman sendiri ini tentunya belum ngisi apa-apa ya di sini. Kalau misalnya kita ngisi nih, katakanlah saya hari ini pergi ke pasar. Nah, teman-teman bisa lihat yang di bagian ini, di bagian undo, itu dia bisa kita klik ya. Kalau redo kita masih belum bisa klik. Kita klik yang undo, nah dia bakal hilang. Tapi kalau di sini ketika ini udah hilang, yang redo itu muncul. Ya, redo itu maksudnya dia bakal mengulang lagi ke format yang sebelumnya atau tulisan yang sebelumnya sudah teman-teman edit gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita ketik redo, itu nanti bakal muncul lagi teman-teman. Saya hari ini pergi ke pasar. Kemudian ini untuk tombol save ya teman-teman. Langsung aja kita coba klik gitu. Nah, ini nanti bakal muncul nih. Teman-teman mau nge-save dengan nama file apa, kemudian foldernya di mana. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih ternyata di sini mau menu pengaturan lebih lanjut. Nah, teman-teman bisa klik customize yang di bagian sini. Nah, ini teman-teman mau nambahin apa di sini? Katakanlah teman-teman mau nambahin new atau mau nambahin open atau mau nambahin dan lain-lain gitu. Cuman kalau dari saya sendiri ini pengaturan 3 ini sudah sangat cukup ya teman-teman ya. Nah, itu tergantung tapi balik lagi ke preferensi dari teman-teman semua. Selain itu, kita juga bisa nih mindahin toolbar ini ke bagian bawah.
Caranya gimana sih? Caranya itu yaitu dengan sama klik di sini, kemudian kita bakal show below the ribbon. Nah, dia bakal muncul di bawah ribbon. Nah, ini teman-teman bisa lebih enak nih ngelihatnya kalau misalnya teman-teman pingin banyak fungsi atau quick access yang dimunculkan di sini gitu. Oke, tapi kalau misalnya seperti yang saya bilang, kalau saya di bagian atas saja dan cukup untuk 3 menu aja kalau misalnya dari saya. Tapi ini balik ke preferensi teman-teman semua. Oke, kemudian kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, di sini selanjutnya itu ada terkait status bar untuk membaca dashboard dari informasi. Bisa perhatiin teman-teman, jadi kalau misalnya status bar itu ada di bagian bawah gitu. Biasanya ada terkait ready, enter, dan juga edit. Nah, kalau misalnya ready itu dia menandakan kalau misalnya Excel ini udah siap nih untuk teman-teman kasih inputan atau kasih perintah. Nah, kalau misalnya enter, itu biasanya kalau misalnya teman-teman udah mulai mengetikkan sesuatu, dan edit itu ketika selnya ini udah terisi nih, tapi teman-teman mau edit atau mau ubah isi dari selnya gitu. Langsung aja kita praktekin ya teman-teman. Oke, langsung aja kita praktekin. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu di bagian sini ya teman-teman ya, untuk status barnya. Kita langsung coba. Yang pertama ini masih tulisannya masih ready nih. Karena apa? Karena kita masih belum ngeklik sel yang manapun gitu. Kemudian langsung aja kita coba masukin kata monthly budget. Monthly budget. Nah, ini teman-teman bisa diperhatiin. Tulisannya udah berubah menjadi enter. Tulisannya udah berubah menjadi enter dari yang sebelumnya ready karena teman-teman udah ngeklik sel yang ingin teman-teman edit. Kalau misalnya teman-teman itu mau ngedit di yang sebelumnya, nah ini bakal jadi tulisannya bakal jadi edit, gitu ya teman-teman. Jadi itu untuk menandakan apakah Excel ini untuk siap menerima inputan kah, atau teman-teman sudah mulai mengetik atau mengedit, atau teman-teman mau mengubah kata-kata dari yang sebelumnya selnya itu udah terisi. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar terkait hide and show ribbon. Nah, terkadang teman-teman itu ingin menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Ini tergantung preferensi ya, mungkin terlihat lebih rapi atau lebih clean dan lain sebagainya. Jadi yang seperti dibilang tadi, ini bagian ribbon. Kalau misalnya hilang, tentunya ini pengaturannya juga bakal hilang. Nah, itu untuk pengaturan menghilangkannya itu dengan cara klik 2 kali nih, double klik. Jadi pada tab manapun, misalnya di home gitu, untuk menyembunyikan ribbon. Nah, kemudian untuk menampilkannya kembali itu bisa diklik 2 lagi. Kalau misalnya teman-teman cuma klik single klik dari di bagian after ini, nah itu dia bakal memunculkan ribbon tersembunyinya gitu, menampilkan secara sementara. Nah, kalau misalnya teman-teman balik ngeklik ke sel, itu dia bakal kembali ke worksheet-nya lagi. Dia ribbonnya itu bakal tertutup lagi. Kita coba aja praktekkan. Oke, di sini kita praktekkan ya teman-teman ya. Kita klik di bagian home-nya itu 2 kali. Nah, ini dia sudah hilang ya teman-teman. Kita katakanlah klik apa gitu, kita ngetik sesuatu gitu, dia gak bakal muncul. Kalau misalnya teman-teman klik sekali, dia bakal munculin nih, ternyata kita mau ngubah nih settingannya, jadi dia ternyata untuk supaya tulisannya lebih gede gitu kan. Nah, terus kita kasih warna merah. Nah, kalau misalnya kita klik sekali, dia bakal kembali ke hide untuk ribbonnya. Kalau misalnya kita mau munculkan lagi, kita tinggal klik 2 kali lagi. Nah, ini sudah kembali seperti semula. Oke, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk pembelajaran terakhir, kita akan masuk ke menu yang terakhir. Oke, di bagian akhir kita akan belajar terkait save dan juga save as. Kapan sih teman-teman menggunakan save dan juga save as gitu? Nah, yang pertama itu di bagian save. Save itu digunakan ketika file itu sudah pernah disimpan sebelumnya gitu. Nah, jadi fungsinya itu untuk memperbarui file yang ada perubahan terbaru gitu. Jadi dia gak bakal tanya di mana nih namanya mau jadi apa atau lokasinya mau ditaruh di mana gitu. Kalau misalnya save as,
dia untuk file yang benar-benar baru gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini mau nyimpan salinan dengan nama atau lokasi yang berbeda, dia itu bakal ngeklik ke save as gitu. Nah, ini salah satu kalau misalnya kita mau nge-save ya teman-teman. Jadi ada beberapa cara. Kita bisa dari icon save, kemudian ada juga dari file ke save gitu. Atau kita juga bisa langsung Ctrl S gitu ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman. Katakanlah di sini kita buat untuk monthly budget. Nah, kita di sini bisa save di sini ya. Save. Kalau misalnya di sini dia bakal langsung masuk ke menu ini. Padahal kan tadi kan save kan cuman untuk menyimpan file-file yang sudah pernah kita buat ya sebelumnya. Tapi kenapa dia masih menanyakan nama dan juga dia masih menanyakan lokasi? Itu karena ini file ini sebelumnya itu belum pernah ada gitu. Nah, karena dia belum pernah ada, makanya dia akan masuk ke pengaturannya save as. Kita coba dari file ya. File, save. Nah, dia langsung masuk ke bagian save as. Katakanlah kita simpan di disk PC, download, kemudian kita masuk ke bagian monthly budget dan kita save. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu perbedaannya save dan juga save as. Baik teman-teman, di video kali ini kita sudah banyak belajar. Kita udah mulai belajar dari launch screen, kemudian baris kolom, memahami struktur baris kolom, mengetahui ribbon, quick access toolbar, dan juga menyimpan pekerjaan gitu. Nah, nanti kita bakal masuk ke materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.